Program vaksinasi nasional untuk menanggulangi pandemi COVID-19 dilakukan pemerintah. Vaksin Sinovac sudah mengantongi izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization dari BPOM dan mendapat fatwa halal dan suci dari Majelis Ulama Indonesia. Tenaga kesehatan menjadi prioritas pertama untuk menerima vaksin. Seperti apa proses vaksinasi kepada para tenaga kesehatan? Pekan pertama Januari 2021 menjadi awal vaksin Sinovac tahap pertama didistribusikan ke 34 provinsi di tanah air. Menerapkan prinsip kehati-hatian agar vaksin sampai ke lokasi-lokasi distribusi dengan selamat, aparat gabungan TNI dan Polri turun tangan mengawal distribusi vaksin Sinovac ke seluruh wilayah Indonesia. 13 Januari 2021, program vaksinasi COVID-19 dimulai. Saat itu, Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang menerima vaksin COVID-19 Sinovac. Sejumlah menteri dan beberapa perwakilan khusus juga mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Syukur alhamdulillah pagi tadi sudah terlaksana dan vaksinasi berjalan baik. Nggak terasa apa-apa waktu suntik ya, tapi setelah 2 jam tadinya agak pegal dikit. Pada vaksinasi tahap pertama, tenaga kesehatan menjadi prioritas penerima vaksin. Sebanyak 1,4 juta tenaga kesehatan ditargetkan menjadi penerima vaksinasi COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dimulai pada 20 Januari 2021. Sebanyak 2.000 lebih tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit ini terdata untuk mendapatkan vaksin COVID-19 tahap pertama. Selain itu, sebanyak 60 tenaga vaksinator juga disiapkan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Saat ini sudah mendidik vaksinator ya, 60 orang, jadi 35 dokter dan 25 perawat. Dan saat ini kita sedang daftarkan dan dilakukan untuk sertifikasi mereka di Dinas Kesehatan. Dan ini saya kira untuk selanjutnya setelah tersertifikasi mereka melakukan vaksinasi sendiri di sini. Ya tentunya ada pendampingan dari Dinas Kesehatan atau dari Puskesmas, tapi kita bisa melakukan secara mandiri karena mereka sudah tersertifikasi. Jadi saya kira ini satu langkah untuk ke depan membantu pemerintah dalam kelancaran vaksinasi. Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, pihak Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet bekerja sama dengan petugas Puskesmas Kemayoran dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk meminimalisir petugas nakes di rumah sakit ini keluar dari area rumah sakit. Dan kita memang berkoordinasi dengan Puskesmas Kemayoran bahwa vaksinasi untuk nakes khusus untuk Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini kita adakan di RSDC ini. Saya kira ini suatu langkah untuk kita meminimalisasi mobilisasi dari para nakes untuk keluar dari rumah sakit darurat COVID-19 ini karena ini sangat penting dan kita bersyukur mereka memfasilitasi untuk dilakukan vaksinasi di sini. Di Rumah Sakit Polri Said Sukanto, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sudah dimulai pada 14 Januari 2021 lalu. Sebanyak lebih dari 2.000 orang nakes terdata sebagai penerima vaksin di rumah sakit ini. Rumah Sakit Polri kembali lagi ditunjuk oleh pemerintah sebagai rumah sakit yang melaksanakan kegiatan vaksinasi bagi tenaga kesehatan, terutama tenaga kesehatan yang ada di lingkungan Polri. Sejak Presiden mencanangkan kegiatan vaksinasi nasional tanggal 13 Januari 2021, maka Rumah Sakit Polri tingkat 1 Raden Said Sukanto mulai tanggal 14 sudah mulai kegiatan tersebut. Sampai hari ini dari 2.600 karyawan sudah kurang lebih mendekati hampir 900
tenaga kesehatan kita yang telah dilaksanakan vaksinasi COVID-19. Setiap harinya, Rumah Sakit Polri menjadwalkan 180 orang nakes per hari mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dalam pemberian vaksin COVID-19, Rumah Sakit Polri mewajibkan para nakes harus mendaftar melalui aplikasi yang disiapkan Kementerian Kesehatan. Penggunaan aplikasi ini selain mengimplementasikan program prioritas Kapolri, juga untuk memudahkan pendataan. Dengan kebijakan Bapak Kapolri tentang presisi, produktif ya, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan, di mana di era pandemi COVID-19 ini yang merupakan bagian dari program beliau, kita harus bisa mengimplementasikan dan mendukung kegiatan, terutama dalam transformasi operasionalnya langsung. Kita menggunakan semua upaya, Pak, dengan semua teknologi di era pandemi COVID-19 ini. Pilihan beliau tentang 4.0 dalam pelayanan kita terapkan. Vaksin Sinovac yang digunakan pada program vaksinasi tahap 1 memang sudah melalui uji klinis oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Namun, pihak Rumah Sakit Polri tetap mengantisipasi kejadian yang mungkin timbul pasca vaksinasi. Kejadian ikutan pasca imunisasi itu tidak bisa kita hindarkan. Ya, artinya kejadian-kejadian yang ringan harus bisa kita antisipasi sekecil mungkin, karena kita kembali lagi pemberian imunisasi juga tetap mengikuti kaidah-kaidah aspek keselamatan pasien. Dan alhamdulillah sampai ke sekarang kejadian KIPI tersebut masih sifatnya terbatas dan gejalanya ringan-ringan saja, alhamdulillah. Peran tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19 tak bisa dipandang sebelah mata. Bukan hanya menangani pasien COVID-19 dan penyakit lainnya, para nakes juga bertugas memberikan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat. Bagi rekan-rekan tenaga kesehatan, khususnya tenaga kesehatan Polri, di Rumah Sakit Polri, termasuk mungkin Rumah Sakit Bayangkara yang lainnya, juga silakan ikut dan mendukung kegiatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Nggak usah takut, nggak usah ragu. Insya Allah selama mengikuti kegiatan tersebut dengan baik, sesuai standar yang direkomkan, vaksinasi COVID-19 aman. Pemerintah terus berupaya agar semua masyarakat bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Lalu, apakah upaya pemerintah memberikan vaksinasi kepada masyarakat berjalan dengan lancar? In-Depth Story segera kembali. Sebagai salah satu kebijakan pemerintah untuk mencegah penularan, maka secara bertahap ini juga akan berhasil menurut kami, dan kerjasama dari masyarakat